Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 4 April 2022. Puji Tuhan untuk semua berkat-Nya yang boleh kita rasakan hingga pada saat ini. Istimewa bagi keluarga besar Sumariana Toreh, keluarga besar Sumual Rory, keluarga yang baru, eh, Niki dan juga Natalia yang Tuhan sudah bentuk dalam rumah tangga yang baru. Tuhan berkati perjalanan hidup ke depan. Dan renungan pagi ini kiranya dapat menjadi bekal bagi kita sekalian. Kita akan dengarkan renungan kita hari ini dengan judul Pikulah kuk yang kupasang itu ringan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan yang indah di pagi ini untuk merenungkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini akan menjadi satu berkat yang besar dalam hidup kami hari ini, besok dan juga seterusnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini, 4 April 2022 dengan judul Pikulah kuk yang kupasang itu ringan. Matius 11 ayat 28 hingga 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Tentu ayat ini tidak asing lagi bagi kita. Kita mau menjelaskan satu persatu bagian-bagian dari ayat ini, tetapi intinya adalah Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Apapun beban yang terasa berat bagi kita, kita datang kepadanya. Mereka yang memiliki persekutuan dengan Kristus memiliki perhentian dan damai yang berkelanjutan. Lalu, mengapa kita berjalan sendiri, meremehkan persahabatan dengan Tuhan? Mengapa kita tidak memasukkan Tuhan Yesus ke dalam semua nasihat kita? Mengapa kita tidak datang kepadanya dalam segala kebingungan kita dan membuktikan kekuatan janjinya? Yesus memandang kepada orang-orang yang cemas dan berhati berat. Mereka yang berpengharapannya kepadanya, mungkin pengharapan itu telah hancur, dan yang dengan kesenangan duniawi sedang berusaha untuk mendiamkan kerinduan jiwa itu. Dan ia mengundang semua untuk menemukan perhentian di dalam dia. Dengan lembut ia menghimbau kepada orang banyak yang letih itu, pikulah kuk yang kupasang. Dengan kata-kata ini Yesus sedang berbicara kepada setiap insan manusia. Apakah mereka sadari atau tidak? Semua sedang letih dan berbeban berat. Semua sedang dibebani dengan pikulan-pikulan yang hanya Yesus dapat melepaskannya. Beban paling berat yang kita pikul adalah beban dosa. Sekiranya kita dibiarkan memikul beban ini, maka beban itu akan meremukkan kita. Namun ia yang tak berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia mengangkat beban itu dari bahu kita yang letih. Ia akan memberi kita perhentian. Beban kesusahan dan duka cita juga akan dipikulnya. Ia mengajak kita untuk menyerahkan seluruh beban kita kepadanya, karena ia memikul kita di hatinya. Saudara tua kita, yaitu Yesus, ia berada di tahta yang kekal. Ia memandang kepada setiap jiwa yang menoleh kepadanya sebagai juru selamat. Ia memperhatikan engkau, hai umat Allah yang gemetar. Apakah engkau tergoda? Ia akan melepaskan. Apakah engkau lemah? Ia akan menguatkan. Apakah engkau tidak berpengetahuan? Ia akan menerangi. Jadi luar biasa saudara, Tuhan akan memikul segala beban kita. Kita
berpikir beban apa yang kita pikul. Beban yang paling berat adalah beban dosa. Beban lain adalah beban kehidupan setiap hari. Kita sebagai orang tua bagaimana mendidik anak-anak kita. Sebagai anak-anak bagaimana kita menghormati orang tua kita. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada tuntutan-tuntutan kehidupan yang berat setiap hari. Bisa saja bunyi update status kita di Facebook, kita tulis, Tuhan kurangilah beban yang ada padaku di pundak saya ini. Mungkin kita bisa berkata demikian. Atau kita bisa juga berkata, Tuhan biarlah hari ini tidak ada beban yang saya alami. Ingat saudara, kita tidak bisa menghindari itu semua. Beban akan berada terus di pundak kita. Maka doa kita yang bijaksana adalah, jangan kita bilang Tuhan buang beban dari pundak saya. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan berikanlah kita pundak yang kuat untuk setiap beban yang ada di atas pundak saya. Kalau pundak kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, artinya bahwa beban itu dipikul oleh Tuhan sendiri. Maka kita akan bersuka cita walaupun di dalam tantangan beban-beban hidup yang kita hadapi. Saudara pernah lihat sapi berada di sebuah pasangan, dia harus bekerja dan beban antara satu ekor sapi dengan seekor sapi yang lain akan berkurang oleh karena oleh karena beban yang dipasang di pundak mereka. Kalau kita berjalan dengan Yesus, maka kita tidak pikul beban itu sendiri. Ada Yesus di samping kita. Bahkan kadang-kadang ketika seekor sapi mendahului sapi yang lain, beban itu tertumpuk pada yang lebih dahulu itu. Demikian pula dengan kita. Ketika Yesus berada di depan kita, maka beban itu akan bertumpu pada Yesus. Yesus sanggup memikul karena dia telah membuktikannya, berkorban untuk kita. Maka caranya adalah agar beban kita ringan, walaupun beban tetap ada. Kita berjalan bersama dengan dia. Kalau dia di depan kita, beban itu semua ada di pundaknya. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kasih-Mu di dalam hidup kami yang telah pelihara kami hingga di pagi ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang kami dengarkan. Panggilan Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada beban yang kami pikul di dunia ini dengan maksud Tuhan untuk menjerumuskan kami ke dalam semua soal persoalan dalam hidup kami. Tapi semua yang Tuhan izinkan terjadi agar iman kami bertumbuh, kami tetap setia, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami tidak mau berjalan sendiri. Kami rindu, kami berjalan dengan Yesus. Kalau kami berjalan dengan Yesus, beban itu bahkan bertumpuk pada Yesus. Dan oleh karena Yesus telah menang, kami pun akan menang. Hari ini dalam setiap aktivitas kami taruh di dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan kasih dan cinta-Mu. Khusus bagi keluarga besar Sumariana Tore, khusus keluarga anak mereka, keluarga Samuel Rory yang bersyukur oleh karena pimpinan Tuhan untuk upacara pernikahan dan resepsi pernikahan sudah berjalan dengan baik. Bagi Niki dan juga Natalia, Tuhan berkati rumah tangga mereka agar mereka jadi ibu bapa bagi anak-anak mereka kelak nanti. Mereka setia kepada Tuhan hingga Yesus datang. Berkati keluarga besar Sumariana, Tuhan pelihara keluarga ini agar mereka dalam tugas setiap hari, khusus Bapak Joni Sumariana, agar dapat mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan pelayanan sementara dia melayani negara kami. Dengan demikian lewat keluarga ini, sukacita besar menjadi bagian keluarga ini. Ibu Nining, Ibu Ailen juga Tuhan memberkati. Biarlah mereka kakak beradik saling mengasihi. Mereka juga mengasihi sama seperti mereka mengasihi Yesus. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.